materi yang kita akan bahas. Materi pertama sampai materi 9. Materi pertamanya itu konsep dasar manajemen pendidikan. Materi kedua, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Materi ketiga, ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Materi keempat yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Materi kelima, supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Keenam, kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Materi ketujuh, peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Materi ke-8, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Materi ke-9, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen. Pengertian konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sistem pendidikan secara efektif. Konsep dasar ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam konteks pendidikan. Beberapa ahli menggunakan istilah yang berbeda dalam pemakaian kata administrasi, pendidikan, dan manajemen pendidikan, tetapi ketika ditinjau pengertiannya hampir mirip. Selanjutnya itu B, konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada efisien dalam menggunakan sumber daya. B, efektif dalam pencapaian tujuan. C, bermuara pada tujuan pendidikan. C, manfaat fungsi konsep dasar manajemen pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan yang pertama itu A, menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, dan lebih penting lagi adalah dapat menciptakan peserta didik belajar cara belajar atau learning how to learn yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya itu B, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Yang terakhir itu C, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan. Materi kedua yaitu fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. A, hubungan antara administrasi dan manajemen. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja atau mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan yang dihendaki dapat tercapai bila ada yang menyelenggarakannya, dan masalah orang yang menyelenggarakannya kerja untuk mencapai tujuan inilah yang terjadi masalah pokok daripada manajemen, karena interaksi dari dalam manajemen ialah suatu proses atau usaha dari orang-orang secara bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya itu B, proses administrasi dan manajemen pendidikan. Ada beberapa istilah yang sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan. Misalnya manajemen pendidikan, administrasi sekolah, dan supervisi sekolah. C, fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Kedua, perorganisasian atau organizing. Ketiga, pengordinasian atau coordinating. Keempat, komunikasi. Kelima, supervisi. Selanjutnya itu materi ketiga, ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. A, administrasi pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata dan ministrare. Kata ad merupakan arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduce yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. B, ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup adalah segala hal yang dapat memperlancar dan membantu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan formal, sehingga tujuan pendidikan dapat ditempuh melalui bentuk-bentuk kegiatan secara tertib dan teratur yang sama pada akhirnya sampai pada pencapaian tujuan itu sendiri.
Selanjutnya itu C, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwonto pada tahun 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha belajar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol, perlengkapan, dan seterusnya. D. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Fattah 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi sasaran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Materi keempat yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi menetap cara bagaimana tugas atau pekerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Selanjutnya itu B, peran struktur organisasi. Pengelompokan kerja menurut fungsi ini dapat menghasilkan spesialisasi di dalam bekerja pada bidangnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih atau antara masing-masing fungsi, maka dibuat batas-batas tugas dan wewenang dengan jelas untuk masing-masing bidang. C. Strategi organisasi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang mempunyai arti komandan perang pada zaman tersebut. Pengertian strategi saat ini ialah sebuah perencanaan jangka panjang dengan disertakan tindakan-tindakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu, dengan umumnya adalah keberhasilan. Selanjutnya itu materi kelima, supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan. Pertama, pengertian supervisi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, supervisi selalu mengacu kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran. Dua, fungsi supervisi pendidikan menurut Amenbu dalam Baharudin 2020 yaitu penelitian yang mana fungsi ini berarti harus menemukan solusi dari setiap masalah yang ditemui. B. Penilaian fungsi ini dapat mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta sebesar apa yang sudah dicapai. 3. Tujuan supervisi pendidikan. Membantu menciptakan lulusan yang optimal dalam kuantitas dan kualitas. B. Membantu guru mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. C. Membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. D. Ikut serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Materi ke-6 yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Pengertian kepala sekolah dalam sebuah lembaga atau organisasi formal, baik kecil maupun besar, dapat dijumpai adanya seorang pemimpin tanpa terkecuali, termasuk pada lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, khususnya sekolah di tingkat dasar yang menengah, orang yang memimpin atau menjadi pemimpin dikenal dengan sebutan kepala sekolah. B. Tanggung jawab kepala sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah mencakup banyak aspek, mulai dari kebijakan sekolah hingga menciptakan lingkungan yang mendukung belajar. C. Peran kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan. D. Peran kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor berperan untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur. E. Dampak peran kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Membangun tim kerja yang solid. Kepala sekolah dapat membangun tim kerja yang solid untuk mendorong kerja tim, meningkatkan pembelajaran bersama dan akuntabilitas kelompok. Materi ke-7, peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. A. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa fungsi dalam pendidikan. Menurut Amon L., Pin, T., dan
Purnomo S. Ada tahun 2021, manajemen pendidikan memiliki fungsi dan tugas yaitu perencanaan, perekrutan, penempatan kerja, kompetensi, pembinaan, dan pengembangan dan mengevaluasi. Di sini ada lagi C, peran guru dalam manajemen pendidikan. Menurut Setiawan DKK, peran guru dalam manajemen pendidikan antara lain yang pertama yaitu tugas aset pembelajaran. Sebagai tugas aset pembelajaran, guru bertanggung jawab merancang, menyusun, dan mengelola kurikulum serta materi pembelajaran. Materi ke-8, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, managere, yang berarti mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin monus, yang berarti tangan. B. Tujuan manajemen strategi. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. B. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang kejadian serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. C. Manfaat manajemen strategi pendidikan. Manajemen strategi dalam organisasi pendidikan memiliki banyak manajemen strategi dalam memberikan penekanan pada analisis internal. D. Manajemen peningkatan mutu pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja. E. Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strategi dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Materi ke-9, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision secara harfiah berarti pilihan, creation. Pilihan yang dimaksud ini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan yang atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. B. Tujuan pengambilan keputusan. Dalam kehidupan, tujuan proses pengambilan keputusan merupakan suatu yang akan selalu dihadapi oleh manusia. Keputusan yang diambil biasanya karena ada pertimbangan tertentu atau dasar logika. Ada alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang harus dipilih dan ada tujuan yang harus dicapai. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan. Posisi-posisi atau kedudukan dapat dilihat dari hal letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan atau staf. Itulah tadi penjelasan dari materi 1 sampai materi 9. Sekian, terima kasih. Gabung bersama kami di Unismu Makassar dan raih kesuksesanmu. Temukan potensimu di kampus kami, bersama kami wujudkan mimpi Anda. Kuliah di kampus kami mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, membangun jaringan profesional yang luas, dan mengembangkan kemampuan serta bakat Anda. Kampus terbaik dengan dosen berpengalaman dan berkualitas. Ayo adik-adik, kami tunggu kalian bergabung di kampus kami di Universitas Muhammadiyah Makassar.